Dan untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim, politisi Partai Gerindra Wihadi Wianto, dan pakar politik Adi Praitno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Oke, saya pertama ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini langsung gaspol begitu ya setelah penetapan, kemudian Pak Prabowo juga menyambangi kantor PKB, Gibran juga ke Muara Baru. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dari kedua tokoh ini? Ya, sebenarnya bukan gaspol juga, tetapi komunikasi ini kan sudah berjalin pada saat setelah Quick-Count dan kemudian semuanya komunikasi telah dilaksanakan, dan sebenarnya sebelum MK pun, sebelum putusan MK, Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh dari Nasdem. Jadi pesannya adalah bahwa kita ini setelah berkontestasi dan setelah selesai, maka kita semuanya ini adalah sebagai anak bangsa yang harus membangun bangsa ini dengan kebersamaan, dan itu juga disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat pidato kemenangan di saat Quick-Count, kemenangan di Quick-Count, yang mengatakan bahwa ingin mengajak seluruh anak bangsa ini untuk membangun negeri ini. Jadi ini memang adalah merupakan sesuatu hal yang menjadi tujuan Pak Prabowo, bahwa kontestasi sudah selesai, maka saatnya kita sama-sama sebagai anak bangsa untuk membangun negara ini. Nah, tentunya ini adalah merupakan satu komunikasi yang dilaksanakan. Nah, setelah semuanya kan mengatakan bahwa komunikasi tentunya akan lebih intens setelah keputusan MK dan setelah ada keputusan dari KPU, dan ini adalah merupakan satu. Baik. Oke. Kalau komunikasi dengan PDIP juga sudah dijalin? Ya, kalau dengan PDIP saya kira komunikasi dengan pimpinan-pimpinan sudah berjalan. Kita sudah tahu, Mbak Puan juga sudah menyatakan bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu tinggal menunggu waktu. Nah, tentunya komunikasi sudah dilaksanakan, tetapi kan kita semuanya komunikasi ini kan komunikasi bagaimana kita melakukan rekonsiliasi. Tetapi apakah pertemuan dan komunikasi ini adalah sesama kita mengenai sebagai anak bangsa? Tentunya apakah nanti keberlanjutan daripada komunikasi itu seperti apa? Nanti kita masih menunggu berikutnya, yang kita masih sama-sama menunggu bahwa waktu yang tepat untuk sama-sama berkomunikasi. Baik, Bang Chiko, komunikasi sudah terjalin. Kira-kira PDIP mau nggak nih diajak gabung bareng sama Pak Prabowo? Kita belum terlalu jauh berpikir ke arah sana. Satu hal, ini masih bulan April, belum masuk bulan Mei. Presiden yang terpilih dan ditetapkan tentunya baru bulan Oktober nanti akan dilantik, dan masih banyak saya rasa persoalan-persoalan bangsa sekarang yang kita mesti sama-sama benahi. Dan tentu ini kait dengan soal ini kan tentunya PDI Perjuangan maupun dengan Gerindra juga bahu-membahu, bukan hanya di parlemen tapi juga di kabinet yang sekarang, dan kami tetap fokus untuk berpikir ke sana. Itu satu hal yang lainnya lagi tentunya kami masih fokus pada satu hal lagi terkait dengan Pilpres ini. Kami sedang menggugat KPU di PT UN, tapi ini harus diingat bahwa terkait ini bukan yang utama adalah bukan untuk mengubah hasil Pilpres, tapi untuk kedepannya agar penyelenggara pemilu dapat kita koreksi dari berbagai kesalahan yang dilakukan secara kasat mata. Dan ini kita lakukan bukan hanya untuk PDI Perjuangan, tapi bagi semua partai dan semua future kontestan dalam pemilu ke depan, yang kita melihat justru profesionalisme dari penyelenggara itu dibutuhkan. Jadi ini yang masih menjadi fokus kami. Tetapi terkait dengan silaturahmi, tentunya itu selalu terbuka. Disampaikan oleh Pak Wihadi tadi, pastinya pimpinan-pimpinan kami di PDI Perjuangan maupun di Gerindra bukan orang yang asing satu sama lain, sering bertegur sapa dan bicara tentunya hal-hal yang terkait dengan kemajuan bangsa, dan mungkin juga sesekali berbicara tentang apa yang akan menjadi program ke depan, silaturahmi. Tapi gini loh, kita bicara ibarat rumah. Indonesia adalah rumahnya satu atap. Kita semua tinggal satu atap, tetapi tentunya pilar-pilarnya harus berjarak supaya
dapat menyangga rumah itu secara seimbang. Jadi tidak ada masalah berada di dalam satu pilar atau di pilar yang di ujung sana, tapi tetap sama-sama menyangga Republik itu. Oke. Ini kode-kode nih. Saya ke Mas Adi nih. Mas Adi, analisis Anda melihat kode-kode yang disampaikan Bang Ciko tadi. Sepertinya partai Bang Ciko nih malu-malu, ragu-ragu, atau seperti apa Anda membacanya nih? Ya, saya kira memang sejak awal PDIP itu partai politik yang menurut saya paling siap untuk di luar kekuasaan. Sebut saja sebagai oposisi. Karena memang kalau kita mendengar statement-statement elit-elit PDIP ini kan terus kritis, terus agresif, dan menuding bahwa pemilu di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan-kecurangan. Dan itu narasi-narasi yang tidak pernah berhenti. Dan bahkan hari ini kita juga pernah mendengar, kita membaca betapa misalnya kawan-kawan di PDIP itu kan masih menggugat ke Petun, ya. Ini soal keabsahan kontestasi di Pilpres, itu kan sebagai salah satu bentuk betapa memang PDIP nggak mikir mau diajak koalisi ataupun tidak oleh kubunya Prabowo Subianto, ya. Kalau mau dengar statement-statement politik partai di luar PDIP, ini kan melunak, ya. Politiknya rekonsiliasi, saling merangkulan, Pilpres sudah selesai, kerjasama demi bangsa dan negara. PDIP satupun tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang menurut saya agak melunak, ya, karena bagi PDIP ya ini Pilpres sudah selesai dan jagoan mereka kalah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi tak ada cerita untuk menjadi bagian dari koalisi siapapun nanti yang menang. Nah, kira-kira begitu. Makanya kemudian kalau mendengar pernyataan Bang Ciko hari ini, itu kan sebenarnya mempertebal bahwa PDIP sebenarnya ya sangat siap berada di luar gitu, ya, menjadi partner kritis, ya, dari kubu Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang. Tapi saya nggak tahu apakah sikap politik PDIP ini akan sampai 5 tahun istiqomah, tak masuk angin, saya nggak tahu. Karena memang cenderungan misalnya dari kubu Prabowo Subianto untuk melakukan politik rangkulan, politik islah politik dan rekonsiliasi yang saya kira bukan tidak mungkin PDIP pun juga akan diajak kerjasama di masa yang akan datang. Saya kira di situ poinnya. Oke, Pak Wiyadi, sebenarnya Anda melihat seberapa strategi sih PDI Perjuangan sehingga juga Ketua Umum partai Anda, kemudian juga sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto juga beberapa kali mencoba membangun komunikasi dan dikatakan mengagendakan pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri? Ya, begini. Dari awal kan Pak Prabowo itu kan konsepnya adalah rekonsiliasi dan membangun bangsa ini bersama-sama. Namun bagaimanapun juga bahwa membangun bangsa ini seperti katakan Pak Prabowo juga, membangun bangsa ini tidak harus bersama-sama dalam satu koalisi, tetapi kan bisa juga bahwa membangun bangsa ini bisa menjadi suatu checks and balances, itu juga sama-sama membangun bangsa ini dari sisi yang lain. Tetapi semuanya ini adalah sebenarnya koalisi ini kan suatu penyamaan visi dan misi dalam masalah kita ini berbangsa dan bernegara dalam suatu pemerintahan. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah dengan PDI Perjuangan, tentunya komunikasi-komunikasi itu bukan komunikasi yang buntu, tetapi komunikasi yang tetap berjalan dan dinamis. Dan kita melihat bagaimana di parlemen saat ini pun pada saat 2019 Gerindra melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dan bagaimana dengan bersama-sama dengan PDI Perjuangan, itu adalah sesuatu hal yang kita melihat bahwa bentuk kerjasama itu adalah kerjasama yang bisa berkesinambungan. Namun bagaimanapun juga bahwa kedepannya ini semuanya masih tergantung dan masih panjang waktunya dalam berkomunikasi, karena komunikasi itu kita tentu bahwa komunikasi yang dilakukan sekarang itu tidak serta-merta bahwa adanya sesuatu koalisi yang langsung dibentuk, tetapi tentunya mekanisme daripada internal partai itu akan berjalan. Apakah itu dengan Rapimnas, apakah dengan Rakornas, semuanya bahwa ini ada kesamaan dalam melakukan suatu koalisi. Jadi saya kira ini komunikasi tetap berjalan dan komunikasi silaturahmi ini kan tetap berjalan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo mengatakan bahwa konsentrasi sudah selesai, pertandingan sudah selesai, bahwa dulu ada suatu pertandingan dalam konsentrasi ini ada sesuatu yang berat, ada suatu hal yang bagaimana saling menyerang, kita selesaikan sebagai anak bangsa, kita selesai. Tetapi dalam hal nanti kita membangun bersama-sama, kita sama-sama bisa membangun negara ini.
Oke, baik. Salah satu hal yang menarik pada saat penetapan tadi adalah ketidakhadiran pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Nah, ada desas-desus atau ada yang mengatakan bahwa Bang Ciko, bahwa ketidakhadiran ini juga menjadi representasi dari sikap partai pengusung utamanya, yaitu PDI Perjuangan. Bang Ciko, tanggapan Anda? Saya gini, setahu saya, dan ini jujur ya, ini nggak dikurang-kurangin, nggak dilebih-lebihkan, bahwa KPU itu baru mengirim undangan pada hari H. Jadi kemarin, dan saya juga bisa memastikan, saya rasa Cak Imin pun, Gus Imin ya, sampai sore kemarin ketika saya sedang live, kan beliau ada breaking news di live-nya jam 6 sore itu, ditanya oleh wartawan apakah akan datang ke KPU besok. Gus Imin mengatakan ada apa ya di KPU. Jadi intinya, jadi undangan ini memang kalau tidak dikirim tengah malam atau dikirim di hari H. Sementara Pak Mahfud dan Pak Ganjar domisilinya kan bukan di Jakarta akhir-akhir ini. Mereka tinggal di Yogyakarta. Jadi ini hal yang menurut saya bagian dari ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum, ya kan. Tetapi saya rasa sudah dijelaskan di akun Instagram Prof. Mahfud, dan itu saya rasa beliau menjelaskannya secara gamblang dan secara jujur. Memang undangan baru didapat beberapa jam sebelum acara dimulai, dan beliau memang tidak sempat untuk Oke, Mas Adi, Anda percaya dengan apa yang dikatakan Bang Ciko dengan alasan undangan tidak sampai ini sehingga membuat Pak Ganjar dan Mahfud tidak menghadiri tadi? Saya tentu tidak dalam kapasitas untuk percaya ataupun tidak ya. Yang saya tangkap dua hal. Pertama, ini bentuk penegasan sebenarnya bahwa kubu nomor 3 yang diwakili oleh Ganjar dan Mahfud siap untuk menjadi oposisi di 2024. Yang kedua, ini sebagai bentuk bahwa pemilu penuh dengan kecurangan, sehingga mereka ini ya, kalau mau jujur sebenarnya tidak terlampau menerima dengan hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau kita mendengar statement elit PDIP, kan mereka meminta kepada KPU untuk menunda penetapan hasil pemilu, hasil pilpres yang hari ini secara definitif sudah diketok palu oleh KPU. Ini bagi saya sebagai salah satu bentuk protes, dan mengingat PDIP menganggap pemilu dengan penuh kecurangan, mereka terus berusaha dipetun. Karena itulah menurut saya dua hal ini yang paling mungkin bisa kita tangkap. Ya, PDIP masih belum bisa terima dengan hasil pemilu yang menurut mereka penuh dengan indikasi kecurangan dan penuh dengan manipulasi-manipulasi. Jadi artinya kalau Pak Ganjar atau Pak Mahfud hadir di KPU sama saja itu tidak mencerminkan sikap penolakan, begitu ya? Ya, tidak hadir ke KPU itu kan sebenarnya soal teknis. Saya kira Muhaimin dan Anies juga akan mendapatkan undangan yang sama di hari dan waktu yang sama, dan waktunya mepet, tapi mereka hadir. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud tak hadir, ini berarti ada bentrok psikologis yang menghambat mereka untuk datang ke KPU. Ya, karena menganggap pemilu ini curang, dan mereka siap dengan konsekuensi apapun, termasuk siap untuk berada di luar kekuasaan. Saya kira hanya itu yang paling mungkin kita bisa tafsirkan dari ketidakhadiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud, gitu ya. Nuansa psikologis PDI Perjuangan juga penting nih. Nanti kita akan elaborasi lagi usai jeda berikut. Kita lanjutkan diskusi kita, Bapak-bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di News Sore.